Terasa nyata. Tanpa semua orang sadari dan juga tanpa dia sadari sendiri, kakinya melangkah keluar mansion yang berada di belakang. Sekilas dia melihat bayangan seseorang yang sudah sangat lama dia rindukan, berada di taman sedang tersenyum manis sambil sesekali menghirup bunga yang berada di tangannya. "Indah bukan?" tanyanya. "Sayang, apa itu kamu?" tanya Pratama. Dia seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dadanya bergemuruh, sesak dan juga bahagia. Kenapa kau tidak menjawab?" tanyanya lagi dengan nada manja. "Indah, jawabnya cepat." Kegagapan apalagi mendengar suara manjanya yang sudah sangat lama. Pratama menangis dan langsung memeluknya erat, seakan rasa bersalah kembali datang menghantam hatinya. Pelukannya pun dibalas oleh perempuan itu yang adalah istri pertamanya. "Maaf sayang." Suasana berubah menjadi serius meski Pratama tidak berhenti menangis. "Cengeng." Satu kata itu membuat Pratama berhenti dari tangisnya dan melonggarkan pelukannya, serta menatap manik indah di depannya itu. "Sayang," panggil Pratama lembut. Rindu yang membuncah selama bertahun-tahun ini seakan terbayarkan. "Sayang, waktuku sudah hampir habis. Bisakah kamu bahagia dan ikhlaskan semuanya? Cobalah untuk menerimanya dan berhentilah merasa bersalah karena itu sudah berlalu." Lembut perempuan itu menggenggam erat tangan Pratama dengan tatapan seolah sangat memohon. "Tapi sayang, aku tidak mencintainya." "Bisa aku percaya padamu." "Sayang," panggil Pratama lagi. "Aku mohon, aku akan selalu menunggumu di sana di tempat yang indah di mana nanti hanya ada kita bertiga." Sekali lagi suara lembut itu memohon. Pratama menatap lembut istri pertamanya itu. Wajah yang sama, kelembutan yang sama, masih sangat cantik dan terlihat lebih muda dari dirinya yang sudah berumur. Hatinya bergemuruh tidak karuan. Kali ini istrinya sudah memohon dan dia tidak bisa untuk tidak mengiyakan permintaannya. Pada akhirnya Pratama mengangguk pelan menyetujui apa yang istrinya katakan. "Aku mencintaimu, Pratama Kenadi," ucapnya singkat sambil tersenyum manis. Tubuhnya perlahan-lahan mulai menghilang. "Aku juga sangat mencintaimu sayang." Senyumnya terbit meski hatinya terasa sesak. Orang yang dicintainya pergi hingga terlihat senyum itu kemudian hilang. Weni yang tidak melihat keberadaan suaminya di samping perlahan berdiri dan pamit ke belakang untuk mencari Pratama yang pergi entah kemana. Dia sangat khawatir. Kemudian dia meminta semua orang untuk mencari suaminya. "Ibu kenapa?" tanya pria yang melihat kekhawatiran ibunya itu setelah kembali dari belakang. "Ayahmu hilang?" Pelannya membuat semua orang seketika diam dan menoleh ke arah Weni. "Tidak mungkin, Bu," timpal Wina tidak percaya. "Ini di mansion bukan di hutan." "Nenek, kakek sudah besar, mana mungkin bisa hilang?" Celutuk Leksa membuat semua orang terkekeh. Namun ketika melihat raut wajah khawatir dari Weni, semua orang akhirnya ikut membantu mencari. "Sayang, kamu diam di sini. Leksa, Alex temani Momi," ucap Alexo pada si kembar. Kemudian semua orang mencari keberadaan Pratama yang entah berada di mana. Semua bodyguard pun ikut mencari. Semua orang seakan lupa bahwa mansion itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang super ketat. Semua orang sibuk mencari, berbeda dengan si kembar yang langsung menyambar iPad masing-masing dan duduk tenang di sofa. Pria pun diam saja melihat itu, mungkin dia berpikir si kembar sedang bermain game. Tanpa diketahui, keduanya ikut juga mencari keberadaan kakeknya karena tidak mungkin bisa hilang. Tanpa sadar, apalagi ini di dalam mansion, si kembar saling mengkode melalui mata. Kemudian Leksa menyebar sesuatu melalui iPad-nya ke sekitar mansion. "Dapat," bisiknya pelan pada sang kakek. "Mana, Dek?" "Nih lihat, Kak." Masih dengan bisik-bisik, keduanya hanya tersenyum dan membiarkan semua orang mencari. Kejahilan keduanya itu patut diacungi jempol. Semua orang sudah kembali namun masih tidak bisa menemukan Pratama. Bahkan bodyguard yang berjaga pun tidak tahu. Alex memanggil dedinya untuk mendekat dan membisikkan sesuatu. Alexo pun menepuk keningnya pelan. Dia lupa bahwa di mansion ini banyak CCTV. "Ibu, ayah berada di taman belakang mansion ini." "Maaf, saya lupa kalau ada banyak CCTV," ucap Alexo dia sendiri berpura-pura mengambil HP-nya.
Alexo lupa Dad kalau di seluruh mansion ini sudah ada CCTV-nya. Kilahnya mana mungkin dia akan mengakui kalau sebenarnya si kembar yang tahu keberadaannya. Oh, iya, Daddy juga lupa San. Pria parubaya itu mengusap tengkuknya yang tidak gatal. Semua orang merasa lega. Bahkan sepertinya kita semua lupa itu. Timpal Ovely semua terdiam, merasa, entahlah, biar ibu saja yang kesana. Suara Weni terdengar setelahnya dia langsung pergi meninggalkan semua orang. Pratama menangis dengan mata terpejam, seakan mimpi itu terasa nyata. Benarkah itu atau nyatakah itu? Setelah Pratama membuka matanya tidak ada siapapun di sampingnya. Sayang, apa itu benar dirimu? Setelah sekian lama akhirnya pamit padaku. Gumamnya pelan, dia tidak sadar bahwa ada seseorang yang mendengar. Aku janji, aku akan menerimanya dan membuatnya bahagia. Aku tidak berjanji untuk mencintainya, tapi aku akan berusaha seperti apa yang kamu minta. Aku akan hidup bahagia bersamanya. Aku janji, tunggu aku, gumamnya lagi. Weni yang mendengar pun mematung di tempat. Tepat di belakang Pratama dia menangis haru. Meski tetap saja hatinya sedih, namun suaminya menerimanya sudah cukup. Dia akan berusaha sendiri untuk membuat Pratama jatuh cinta padanya. Dia akan memulai dari awal kembali untuk meraihnya. Tentu kali ini rencananya akan dia gunakan berbeda dari sebelumnya. Mas, lembut Weni, dia menghapus air matanya hingga tak bersisa di pipinya. Pratama menoleh ke belakang. Sebenarnya dia kaget dengan keberadaan istri. Keduanya yang tidak dia sadari, namun dia berusaha tenang. Hingga suara itu terdengar kembali, kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Mas, kenapa berada di sini? Semua orang khawatir takut Mas hilang. Ucap Weni, dia duduk di samping Pratama. Tepat di sebelahnya memandang ke depan hamparan bunga yang indah. Meski tak banyak bunga-bunga yang sangat disukai sahabatnya. Hanya mencari angin, singkat Pratama menutupi padahal Weni sudah mendengar semuanya. Kita mulai dari awal ya Mas. Aku janji akan menjadi lebih baik lagi. Lembutnya sambil memandang Pratama, laki-laki yang menjadi suami karena permintaan sahabatnya sebelum meninggal. Meski heran, Pratama menganggukkan kepalanya, menyetujui ucapan Weni istri keduanya. Aku berjanji akan selalu menemanimu meski cintamu bukan untukku, tapi akan aku tunggu hingga cinta itu datang padaku, batinnya. Weni mengerti sama seperti halnya ketika dia kehilangan suaminya. Dia tidak bisa melupakannya, namun semenjak menikah dengan Pratama, wanita itu kagum dan merasa jatuh cinta kembali untuk yang kedua kali, dan untuk cintanya pada suami pertamanya ada tempat khusus di dalam hatinya.